wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kurniati. Saya dari Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan. Video pembelajaran ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas ujian peningkatan kompetensi dosen pemula dalam angkatan 1. Oke, fokus pembelajaran kita kali ini adalah mengenai percatatan jurnal umum dalam perusahaan keuangan di dalam akuntansi. Kita akan membedah bagaimana setiap transaksi keuangan diidentifikasi, dianalisis, hingga didebit dan dikreditkan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Pastikan Anda menyiapkan catatan terbaik Anda, tetap fokus, dan mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga selalu semangat dan siap menyerap ilmu pada siang hari ini. Oke, sebelum kita membedah materi kuliah pada kali ini, saya lihat posisi duduknya masih pada bersandar lemas, ada yang pandangannya masih kosong, dan fokusnya belum terkumpul ya, 100% ya. Jadi biar secara motor kita, fokus kita langsung on. Kita senam opat sebentar lewat ice breathing. Ice breathingnya namanya 3T: tangga, tangan, dan bangka. Jadi semua nanti wajib ikut. Silakan posisi badannya kita berdiri terlebih dahulu. Oke, sekarang ikuti instruksi saya. Jadi saya akan ingin kalian membuat pasangan teman sesamping ya, di samping kalian. Nanti saling berhadapan, saya akan memberikan satu kertas, di mana satu kertas ini akan sebagai perangkat kita dalam activity tangga, tangan, dan bangka. Pertama, tangan kanan nanti kalau saya bilang tangga, nanti tangannya tepuk di bahu kalian. Untuk tangan kiri memegang kertas ya. Saya bilang tangan. Oke. Saya bilang tangkap. Saya bilang tangga. Oke. Tangkap. Tangga. Oke, luar biasa. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Kita mulai masuk perkuliahan penata akuntansi hari ini dengan melafazkan formula basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar apa itu akuntansi. Sekarang kita belajar namanya persamaan dasar akuntansi serta akun-akun dan siklus akuntansi dalam dunia perusahaan keuangan. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi secara umum itu apa sih akuntansi? Ada yang bisa jawab? Akuntansi itu adalah sesuatu yang mungkin untuk mengetahui suatu proses perekonomian yang dimana disusun secara lengkap dan didata secara proporsional, yang dimana ada pengeluaran dan ada pemasukan. Oke, luar biasa ya jadinya teman-teman. Terus, jadi akun adalah sarana akuntansi yang digunakan untuk kita mencatat, mengelompokkan dalam sebuah transaksi keuangan. Sama kayak kalian pada sehari-hari ya, kalian sering melakukan transaksi. Misal, fakir itu sering membeli sebuah barang ketika lagi membuka toko minimarket. Ketika dia beli sebuah stok persediaan untuk toko dia, maka dia bisa mencatat transaksi tersebut dalam bentuk akun, atau nanti akunnya sesuai dengan kategori dari apa persediaan yang dia beli. Misalkan fakir ini dia melakukan transaksi terkait tentang pembelian stok susu.
di dalam minimarket. Jadi stok susu itu bisa dilakukan dengan kasnya berkurang karena kita punya ada uang kas atau uang modal ya nantinya. Jadi uang kasnya berkurang karena untuk membeli stok susu dan nanti akan ada persediaan pada stok susu tersebut. Jadi ada di dalam akun persediaan yang bertambah berapa nominalnya ketika dia membeli stok persediaan susu akuntansi. Jadi di dalam tahapan siklus akuntansi ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan pencatatan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau identifikasi itu pasti harus ketika kita melakukan transaksi harus ada bukti transaksi, baik itu dalam bentuk voucher atau nota, kemudian kalian melakukan transaksi tersebut. Terus itu akan terbuatlah menjadi jurnal umum. Setelah itu ada tahapan kedua untuk pengiktisaran. Jadi tahapan kedua nanti jurnal ini akan kita masukkan di dalam buku besar. Jadi mana sesuai dengan akun-akunnya tadi. Mau akun kas, buku besarnya berarti postingnya ke buku besar pada akun kas. Dan nanti selanjutnya juga baik persediaan, pendapatan dan lain sebagainya nanti masuk sesuai dengan buku besar atau memposting di buku besar pada akun masing-masing tersebut. Dan ada semua transaksi yang sudah dilakukan. Terus selanjutnya ada yang namanya neraca saldo. Jadi setelah kita terbentuklah buku besar tadi, maka sudah ada yang namanya neraca saldo. Neraca saldo ini dari hasil saldo akhir atau balance-nya di buku besar yang sudah kita posting sesuai akun masing-masing, dan akan kita bentuk saldo akhirnya sesuai dengan akunnya di laporan neraca saldo. Jadi neraca saldo ini akan membuat kasnya itu berapa. Misalnya kasnya ada 8 juta sisanya dari seluruh buku besar transaksi yang sudah kita buat di buku besar tadi. Atau persediaannya sudah posisinya sudah 10 juta dari stok awal sampai ke stok akhir ternyata sisa 10 juta. Nah inilah nanti terbentuklah neraca saldo. Neraca saldo debit kalau dia posisinya di aktifat, atau neraca saldo kredit kalau dia posisinya di liabilitas atau di ekuitas. Ini saya ada kasus transaksi yaitu Biro Konsultasi Berkas selama bulan Juni tahun 2026. Jadi di bulan Juni ini satu transaksinya. Pertama, ada di tanggal 2 Juni 2026 pemilik menginvestasikan uang tunai sebesar 50 juta sebagai modal awal perusahaan. Di sini ada yang bisa menjawab untuk melakukan jurnalnya atau memposting dari transaksi tanggal 2 Juni? Boleh. Oke, boleh. Silakan. Kalau untuk itu yang 02 Juni itu menginvestasikan uang itu kasnya 50 juta di debit, Ya. pendapatan modal awalnya di kredit. Oke, ini karena posisinya awalnya kita punya kas di posisi debit yang sudah masuk uangnya di sebuah biro tersebut. Terus uangnya juga sebagai modal. Kenapa modal? Modal ketika kita sudah menginvestasikan uang tunai tersebut di biro konsultasi. Seperti saya bilang bahwa modal ini posisinya kalau di pasifat itu akan ada di kredit kalau dia bertambah. Jadi posisinya ada di kredit. Ya, jadi hebat semua ya teman-temannya sudah bisa melakukan transaksi dari sebuah kasus transaksi biro konsultasi berkas ini. Untuk selanjutnya, jadi kesimpulan dari pakai akuntansi ini nanti kalian itu harus punya keterampilan menghitung. Selain menghitung apa saja Bu? Melainkan kemampuan berpikir kritis kalian dalam mengklasifikasikan akunnya. Jadi kalian akan berdampak pada sikap kalian dari integritas dan kejujuran kalian dalam memposting sebuah transaksi. Terus juga ketelitian dan kedisiplinan kalian dalam melakukan sebuah transaksi serta tanggung jawab kalian harus akuntabel. Kenapa? Karena harus jelas ketika kalian melakukan transaksi, kalian harus bertanggung jawab sebagai mahasiswa ketika kalian melakukan transaksi tersebut dan merumuskannya sebagai sebuah akun. Jadi ada yang bisa kasih kesimpulan?
pada hari ini mengenai tentang siklus akuntansi? Boleh lagi Bu? Boleh, silakan sekali. Untuk kesimpulan pada hari ini mengenai siklus akuntansi ialah kita harus memahami tentang apa sih dasar-dasar akuntansi dan juga mengenai akun-akun yang ada di pengelolaan akuntansi dan juga bisa membedakan mana untuk pengeluaran dan mana untuk masukan. Dan juga kita juga sebagai akuntansi itu harus menerima agregat yang jujur, terus teliti dalam menghitung jurnal dan juga bertanggung jawab dalam apa yang kita akuntansi. Oke, wow, luar biasa ya. Oke, kita berikan aplaus dulu. Jadi betul sekali 100% kita akan melakukan transaksi ini sebagai kita itu melakukan kemampuan berpikir kritis kita ya. Jadi untuk mengklasifikasikan akun sehingga kita akan menganalisis sebuah transaksi tersebut dengan secara tepat, jujur dan seimbang akuntabel nantinya. Jadi sebelum kita menutup kuliah pada hari ini, mungkin kita sedikit kuis dulu ya. Jadi ada kuis, quiz yang akan saya beri kalian semuanya mengeluarkan smartphone kalian sendiri, buka situs atau silakan scan barcode dan masukkan kode yang sudah saya berikan. Jadi kalian bisa berjalan di setiap sudut, nanti ada pertanyaan, silakan dijawab dan dikumpulkan. Nanti hasil akhirnya akan kita tampilkan di akhir kuliahan, oke? Oke, luar biasa, kuis telah selesai. Selamat kepada 3 teman kita, sudah masuk 3 terbesar di kuis kita pada hari ini. Juara satunya Mbak Saria, juara keduanya Fajar Fadila, dan juara 3-nya Ferry. Oke, selamat pada kalian.